Bro dan sis, setuju nggak kalau saya bilang Mas Gibran ini PSI banget gitu loh? Ya itu aja lah ya. Ntar malah macam-macam nanti ya. Oke ya. Mas Budiman? Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh nggak jadi dipecat ya Mas? Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Jangan. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Wali Kota Solo yang juga politisi PDIP Gibran Rakabuming Raka yang akrab disapa Mas Wali hadir di acara Kopdar Nasional yang digelar oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang berlangsung di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada hari Selasa 22 Agustus 2023 yang lalu. Turut hadir di acara tersebut sesama kader PDIP yang belakangan ini dianggap berkhianat lantaran mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, padahal PDIP sudah mencapreskan Ganjar Pranowo. Hadir juga Putri Gus Dur Yeni Wahid di acara Kopdar Nasional tersebut. Yang menarik di acara Kopdar Nasional tersebut, wali kota berusia 35 tahun itu tampaknya menjadi magnet tersendiri. Sejumlah kader muda PSI yang hadir di acara tersebut sontak mengeluh-elukannya. Apalagi saat ini kabarnya Mahkamah Konstitusi atau MK juga sedang berlangsung uji materi tentang batasan usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun yang disebut-sebut membuka peluang bagi putra sulung Presiden Jokowi itu untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dalam acara Kopdar tersebut, setidaknya ada 3 momen yang dianggap membuat nama Mas Wali menjadi semakin viral di berbagai platform media sosial. Momen yang pertama, Mas Wali yang dilulukan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, bahwa Gibran itu sudah PSI banget. Namun apa yang terjadi? Justru Mas Wali menolaknya dengan memberikan isyarat tangan kalau dirinya tetap menjadi kader PDIP. Momen yang kedua, dengan gaya bercanda, Mas Wali melakukan sliding terhadap sesama kader PDIP, yakni Budiman Sujatmiko, terkait maraknya isu bahwa ia akan ditendang dari kandang banteng lantaran sikap politiknya yang tidak sejalan lagi dengan garis kebijakan PDIP yang telah mencapreskan Ganjar Pranowo hingga membuat Budiman Sujatmiko tersentak. Dan yang ketiga, ketika Mas Wali menolak untuk mengenakan jaket khas PSI. Mas Gibran berhasil membuat kota Solo yang dia pimpin menjadi kota yang keren. Dengan berbagai pertunjukan seni, kota yang modern, tapi di saat yang bersamaan, kota yang melayani kebutuhan masyarakatnya. Dan yang paling membanggakan, saya kayaknya baru sekitar sebulanan yang lalu, bersama dengan Bro Andi Budiman juga, Sis Dini, kita ke Solo. Salah satu yang paling membanggakan, Mas Gibran memperlihatkan komitmen yang sangat kuat pada persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman. Jadi di Solo sekarang ini kalau ada aneka upacara keagamaan, misalnya ketika ada Hari Raya Nyepi, ada pawai ogoh-ogoh, masyarakat itu tidak heran lagi. Beliau juga sampai mencabut segel atas rumah ibadah. Ini baru keren. Inilah contoh pemimpin muda masa depan yang kita bayangkan.
Bro dan sis, setuju nggak kalau saya bilang Mas Gibran ini PSI banget gitu loh? Terima kasih sekali, meriah sekali. Ini juga saya ingin berterima kasih juga karena kemarin waktu di Pilwakot Solo itu partai termasuk partai pertama yang mendukung saya itu justru PSI. Nah itu ada Mas Yoga itu yang paling pertama mendukung saya, menggerakkan relawan dan lain-lain. Walaupun beliau di Solo kursinya cuma 1, tapi semangatnya luar biasa sekali. Ini yang semangat-semangat anak muda seperti ini yang harus ditularkan. Dan itu sekali lagi kita nggak pengen anak-anak muda apatis, kita nggak pengen anak-anak muda anti politik, karena biar bagaimanapun ya masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Ya itu aja lah ya. Ntar malah macam-macam nanti ya. Oke ya. Mas Budiman? Karena nyebut partai kami tadi, PD Perjuangan. Oh nggak jadi dipecat ya Mas? PD Perjuangan tuh kayak Real Madrid bro. Banyak bintangnya. Ya jadi wajar lah ya. Kebetulan kami berasal dari kandang yang sama, tapi saya tidak merasa ada di rumah yang berbeda dengan PSI. Pertama warnanya sama, merah. Kedua pengurusnya banyak teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong begitu ya. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri ya, gitu ya Mas Gibran ya? Luar biasa. Ya enggak? Ya mampir di rumah teman. Ya, mampir rumah teman ya. Yang sama-sama nyaman. Ya. Mampir. Mas Gibran, Main. Budiman kalau butuh KTA kita punya pelayanan cepat di belakang ya. Oke. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Jangan. No. Jangan. Ya, sebelum berangkat ke bandara ada yang menelpon juga dari DPP, tenang aja. Kedatangan saya ke situ kan bukan untuk apa-apa. Saya tidak mengikuti rapat internalnya mereka juga dia. Tidak atas izin. Itu intinya itu acara malamnya itu untuk orang luar PSI ya. Mes? Kalau kemarin kalau disebut Mbak Grace, kalau disebut Mbak Grace sudah PSI banget gitu Mas, kemarin juga kan juga menolak. Kemarin kan juga menolak pakaiin jaket. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Mas Giring minta login itu berarti juga ditolak sama saya. Mas Giring minta login dong. Enggak bisa sih. Kalau anak hubungan sering kayak gitu, PSI sering kayak gitu. Arah hubungan PSI akhirnya kemana Mas? Ke Pak Ganjar atau ke Pak Tato? Ya tahu, tanya aja sama ketua. Nggak ada pembicaraan internal sama. Di urusan mereka, saya kan bukan orang PSI, biar mereka yang bahas sendiri. Bocoran ini? Nggak tahu. Santai aja. Kemarin banyak bahas soal Mas Gibran jadi cawapres itu yang jadi. Tapi ya, orang tak bahas juga sih. Kita nggak bahas masalah. Kemarin kan Mbak Jenny juga sempat menyontohkan simbahnya yang jadi menteri umur 21 tahun. Ketika ditanya. Oh ya beda. Saya kan bukan siapa-siapa. Simbahnya beliau kan orang hebat.
Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, popularitas nama Gibran Raka Buming Raka yang akhirnya dijuluki dengan nama khas Mas Wali memang sudah dikenal oleh masyarakat luas semenjak ia dilantik menjadi salah satu wali kota termuda pada tanggal 26 Februari tahun 2021 yang silam, ketika Indonesia dan juga berbagai belahan dunia yang lain dihantam COVID-19. Namun akibat kebijakannya yang dianggap pro rakyat, hal itu dibuktikan dengan berbagai pembangunan infrastruktur di kota Solo yang cukup menonjol, juga berbagai kebijakannya yang sangat dekat dengan rakyat, sosoknya yang rendah hati, tidak jumowo. Hal itu membuat Mas Wali semakin populer namanya dan sangat dicintai oleh warga kota Solo. Meskipun demikian, Mas Wali juga tidak pernah lupa, seperti pepatah, lupa kacang akan kulitnya. Meskipun ia menjadi seorang pejabat muda yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, ia tidak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang disebut-sebut menjadi partai pertama yang mengusung dirinya saat kontestasi pilihan wali kota pada tahun 2021 yang silam. Hal ini membuktikan bahwa Mas Wali tidak pernah lupa akan budi baik dan jasa orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah membesarkan nama dirinya. Terus terang saja, di era politik transaksional seperti saat ini, biasanya orang yang sudah menjadi seorang pejabat publik, dia lupa dari mana dia berasal, dari mana dia diusung. Jadi semata-mata hanya mementingkan kekuasaan, kemudian dengan cepat pula melupakan orang-orang atau pihak-pihak yang telah membesarkan nama dirinya. Bisa jadi itulah salah satu efek mahalnya transaksi politik di negeri ini. Selain itu, Mas Wali juga dikenal sebagai seorang pejabat publik, sebagai seorang wali kota muda yang sukses berusaha menjalankan bisnisnya dan kaya raya. Namun ironisnya, mungkin saja karena dia anak seorang presiden, justru menjadi incaran oleh orang-orang yang tidak senang kepada dirinya dan keluarganya. Orang boleh saja menduga, tetapi dugaan itu harus dibuktikan dengan menggunakan fakta dan data yang valid sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau hanya sekedar melontarkan dugaan-dugaan tanpa bukti, siapapun bisa. Yang tidak kalah menarik, meskipun Gibran Raka Buming Raka alias Mas Wali ini putra seorang presiden, ia tidak mengagung-agungkan kekuasaan Presiden Jokowi yang saat ini menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dari sosok seorang Mas Gibran yang namanya belakangan menjadi viral, bahkan menjadi kiblat politik para politisi, ia dikenal sebagai seorang kader PDIP yang sangat loyal kepada garis kebijakan partainya. Tidak pernah neko-neko dan tidak berusaha untuk melakukan perlawanan apapun, meskipun di luar sana berkembang bahwa Mas Gibran kabarnya pernah mendukung Prabowo Subianto sebagaimana yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Namun toh faktanya Mas Gibran atau Mas Wali ini tetap komitmen untuk tunduk dan taat kepada garis kebijakan partai di tempat ia bernaung. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.